Jadi Pak Jokowi harus hati-hati gitu. Karena berdasarkan informasi intelijen kita yang sedang berjalan, itu memang sedang terjadi. Gitu. Dan Pak Jokowi sebenarnya udah tahu itu. Udah tahu siapa musuh dalam semut ini. Tapi kalau keyakinan saya, Pak Jokowi bilang nanti akan kita lihat gitu. Berarti ini saja permainan. Ini senada atau seirama dengan pernyataan Pak Jokowi sekitar seminggu yang lalu. Jadi kalau nggak salah, tim hukum Merah Putih relawan Pak Jokowi ya datang ke Solo ya berkonsultasi barangkali terkait dengan P21 ini, dan di situ Pak Jokowi menyatakan kecewa, ya kan, karena ada orang top. Berarti orang top itu kan orang atas ya, iya. Ya kan, yang mengerem kasus. Udah berani Pak Jokowi ngomong iya, gitu. Yang mengerem supaya ini diperlama, ya kan, sehingga ada masa yang panjang untuk publik ya menghina, menjelekkan, mengolok-olok dan mendongger Pak Jokowi dan keluarga. Nah, Pak Jokowi sudah tahu. Itu yang saya dengar dari penjelasan teman-teman tim hukum Merah Putih. Dan tapi Pak Jokowi tidak kasih nama kan? Tidak kasih nama. Pada saat nanti kata Pak Jokowi, kalau kesabaran saya sudah hilang, saya akan bongkar siapa namanya yang menghalang. Dan semua orang tidak menyangka-nyangka nama itu. Orang semua juga tidak menyangka itu. Berarti benar dong teori musuh dalam selimut, ya kan? Dalam politik apa sih yang nggak dihalalkan? Kalau orang nggak menyangka-nyangka, siapa dia? Oh, siapa dia? Kan gitu ya. Pasti kita kaget semua ya. Tidak berhak untuk berkomentar itu, karena yang perlu berkomentar itu adalah Pak Jokowi. Menarik ini. Gitu. Jadi kalau kemudian perkara ini lama, kita melihat ekspresi para tersangka ini. Kalau Pak Jokowi bicara, semua akan guncang. Guncang pasti ya. Wah, berarti ini orang-orang besar benar ini ya. Seperti yang dibilang Pak Jokowi, ini orang besar. Orang besar, dan itu akan membuat orang semua kaget dan tidak menyangka. Berarti orang besar ini ya diketahui publik adalah orang yang dekat juga dengan Pak Jokowi. Ya dong. Saya udah bilang musuh dalam selimut. Siapa dia? Yang bersangkutan tidak mengira Pak Jokowi tidak tahu. Tapi Pak Jokowi sudah mencium itu dari jauh-jauh hari. Oke. Karena intelijen Pak Jokowi ini banyak sekali. Iya. Jadi orang nggak tahu itu, dikira orang nggak menjabat lagi kan gitu. Yang loyalitas terhadap dia juga banyak juga bergerilya. Jadi kalau cuma Roy Suryo CS ini kecil ya. Justru ini persoalan politiknya yang lebih berat. Jadi kalau Roy CS ini hanya yang nggak tahu aja bagaimana dinamika di atas. Iya. Jadi mereka ini merasa kuat, mereka itu nggak ada apa-apanya. Dan mereka juga nggak tahu siapa gitu loh, yang bergerilya gitu. Tapi dia tahu siapa yang membackup dia kan, orang-orang ini. Nggak tahu, dia tahunya itu ya, artinya dia nggak tahu lah. Itulah namanya politik. Jadi karena politik itu penonton ruang konsensus ya boleh juga menebak-nebak sendiri, nggak apa-apa. Anda kan juga adalah seorang pengamat ya. Kita para termu, mari kita panca indera kita untuk menebak-nebak ya. Siapakah musuh dalam selimut Pak Jokowi? Orang politik, orang besar yang ternyata bermain di belakang kasus ini, yang membuat Pak Jokowi ya dihakimi secara tidak hormat oleh publik gara-gara kasus ini.